Tidak ada urusan dengan maklumat kerajaan, dan tidak pernah ada kerajaan berdiri pakai maklumat, pakai prasasti, nggak ada. Jadi menurut Babe, kerajaan Sriwijaya itu ada apa enggak? Nggak ada. Oh, kagak ada. Nggak ada. Karena saya tidak pernah memandang orang dari gelarnya yang di depan namanya 3 meter, di belakang namanya 2,5 meter. Saya nggak pandang itu. Lu ngomong apa? I see. Apa pikiran lu? I see. Itu yang saya lihat. Nah, sekarang saya ingin pemikiran yang paling objektif dari Babe. Menurut Babe, apa hal yang paling baik yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi? Atau jangan pemerintahan, oleh Presiden Jokowi sebagai legacy nantinya. Tapi hal apa yang juga yang tidak baik atau belum baik? Nah, kita bicara yang baik dulu dah. Iya, nggak ada. Rutin aja. Rutin aja? Iya. Business as usual? Iya. Oke. Gitu aja, biasa-biasa aja. Nggak ada semua. Pembangunan jalan tol, kan pelabuhan, banyak yang putus, ya kan? Apalagi setelah Cina-nya dalam keadaan yang gawat. Jalan kereta api cepat semula dia itu Jakarta Bandung diperpendek jadi Purwakarta Padalarang, ya kan? Ya itu juga sekarang terbengkalai. Yang tidak ada adalah perencanaan. Oke. Kalau dibandingkan dengan Pak Soeharto, misalnya pembangunan jembatan, biayanya Pak Soeharto katakanlah let's say 10 M. Pak Harto tidak akan memulai sebelum ada 11 M. I see. Kalau sekarang ada gunting apa enggak? Kok pakai gunting, Pak? Kan bikin jembatan buat gunting pita. Jadi modal gunting doang. Yang penting istilahnya groundbreaking. Itulah, Pak. Jadi ini yang saya nggak ada urusan lah, nggak punya kepentingan apapun ya dengan dengan pemerintahan sekarang. Tidak ikut emosi untuk menyerang atau mempertahankan, nggak ikut. Okay. Tapi saya bilang faktanya seperti ini. Ya, oke. Ini kan pemikirannya objektif kan. Mungkin Babe kan sudah beyond everything. Jadi nggak lagi pengen ini pengen itu ya kan. Nah, nggak ada yang baik ya. Oke. Iya. Yang paling jelek, yang buruk apa, Be? Yang buruk juga nggak ada. Kagak ada juga. Nggak ada juga karena bagaimanapun juga beliau masih lincah. Lewat jalanan kagak nyemplung ke got kan. Iya kan? Masih lincah, nggak usah. Kalau beliau tidak nyemplung got, tapi sengaja masuk got. Iya, direncanakan. Gitu. Berarti ada juga yang direncanakan tadi. Ada bukan pembangunan. Untuk urusan itu. Babe itu mau dibilang sebagai apa sih sebenarnya? Orang kan bingung. Tapi orang bilang budayawan, ya kan? Tapi emang Babe apa karyanya dibilang budayawan? Oke, kalau politician sudah lewat kan, the game is over as a politician, ya kan? Praktisi ya. Praktisi kan, iya dong. Politician kan praktisi udah lewat. Iya, sekarang kan nggak bisa dibilang politician lagi kan? Iya, bisa. Pengamat lah, kan? Iya. Tapi orang menyebutnya budayawan. Iya. Dari mana Babe? Babe kuliah di mana sebelumnya? Saya sarjana administrasi negara, public ad. Tuh, public administration dari UI. Saya begini. Tahun berapa ya selesai? Itu saya tahun awal 70 lah ya. Karena kita aktivis banyak meninggalkan kuliah. Iya. Waktu saya selesai DPR, kan. Itu banyak rekanan-rekanan. Tahun berapa ya masuk DPR? Saya 77 sampai 87 kan 2 periode. Oke, 77 sampai 87. Iya, saya selesai. Banyak yang tawarkan saya untuk kuliah di luar. Oke. Lalu saya berdalih bahwa saya ada keluarga, bawa keluarganya. Saya nggak mau karena saya harus kuliah politik. Kenapa saya nggak mau?
pendidikan akademik itu mesti runtut. I see. Nggak bisa mengsong-mengsong. Oh ya. S1-nya UIN ya kan. Yeah. Mengkol lagi S2-nya filsafat, mengkol lagi S3-nya politik. Nggak boleh. Nggak boleh, harus runtut. Karena itu saya nggak mau. Kalau saya mau, saya ambil public ed. Tapi saya ambil public ed buat apa? Kan saya nggak bisa lagi mengajar. Umur saya udah lewat 40. I see. Itu soalnya. Lah, terus saya ini apa? Who am I? Saya nggak bertanya begitu. Itu adalah generasi flower generation. Tahun 70 di Amerika Serikat. Who am I? Kan begitu. Itu waktu saya nggak bertanya who am I. Terserah orang mau mengatakan apa. Tetapi saya ada universitas belum lama ini menawarkan saya profesor honoris causa, saya tolak. I see. Buat saya. Universitas dalam negeri? Yeah. Jangan-jangan humoris causa ya? Iya, humoris causa. Lantas saya buat apa? Ya kan? Karena saya tidak pernah memandang orang dari gelarnya yang di depan namanya 3 meter, di belakang namanya 2,5 meter, saya nggak pandang itu. Lu ngomong apa? I see. Apa pikiran lu? I see. Itu yang saya lihat. Tapi Babe yang paling nyaman disebut apa ya sekarang? Budayawan atau pengamat politik? Orang bilang budayawan. Macam-macam. Dari saya budayawan, Anda tanya karya, saya banyak menulis puisi. Ya kan? Oh, puisi apa? Sastra, novel saya bikin. Oh, novel ada? Ada di Buru Mosat. Oh, di judul di Buru Mosat. Di Buru Mosat itu luar biasa. Tanya aja. Kalau puisi ada? Banyak buku puisi. Ada nggak yang hafal? Nggak ingat lah. Satu bait aja. Jangan saya nggak ingat. Ntar sambil jalan lah, nggak bisa dikontanin. Iya. Jadi apa namanya, kawan kita Pak Taufik Ismail, Wan kok nggak menulis lagi? Nggak bisa. Saya nulis novel lagi. I see. Saya menulis novel dengan tema di Buru Mosat itu karena saya capek. Lihat bagaimana tempat bermain, place, room, space bermain para pelaku dalam novel itu, mall, hotel. Tahun berapa itu? Bandar. Saya nulis. Iya. Well, buat 2001. Baru itu 2001. Iya. Mall ini saya bosan. Saya punya cita-cita menulis novel tentang laut. Karena nggak ada novel, kita negeri bahari, novel lautnya mana? Kagak ada. Lagu-lagu yang tema laut kan nggak ada. Ya kan? Zaman Jepang ada lagu namanya judulnya Ke Laut. Kalau sungai ada Sebiduk di Sungai Musi. Sungai kan laut kan nggak ada kita. Kagak ada. Ya kan? Nenek moyangku. Satu-satunya novel ada dari Muhammad Bakir itu Hikayat Nakhoda Asyik. Ada novel, tapi itu dibuat pada akhir abad 19. I see. Nah, ini jadi persoalan kita gimana? Laut saja nggak menarik. Gimana? I see. Tapi Babe ini banyak sekali pernyataan yang kontroversial yang terkait dengan sejarah. Yes. Kita ini kan taunya Pitung itu kan dari film. Ya kan? Pahlawan nggak mempan di Dor pakai timah itu yang bintangnya Diki Zulkarnain kan? Kan gambaran orang tentang Pitung itu, dan ada juga generasi barunya yang sampai sekarang mengaku sebagai turunannya si Pitung kan? Bahkan ada spekulasi tempatnya dekat-dekat sini nih. Daerah Rawabelong ini kan? Gimana? Nggak, saya tetap bertahan bahwa sejarah itu logika. Kalau nggak logis bukan sejarah. Kalau kita memerlukan fakta, memerlukan data, misalnya bacaan literatur tunggal, karena belum ada lain yang nulis, adalah Margaret Van Til. Dia nulis 1984. Rujukan dia semua koran-koran. 1984. Dia menulisnya baru 1984. Oke. Nah di situ nggak ada keterangan dia berkeluarga, jadi nggak bisa kita katakan apa-apa. Nah, lalu juga ada kesaksian dari Kerajaan Siak ketika delegasi Badan Musyawarah Betawi ke Siak. Siak itu di Riau. Iya. Bahwa Bitung itu di Pulau Lingga berakhirnya. Karena dia kan buronan. Dia buronan, dia pergi ke Pulau Lingga, itu kesaksian Siak. Kerajaan Siak itu menunjukkan bukti bahwa bubu untuk menangkap ikan itu di Pulau Lingga disebutnya Pitung. I see. Itu. Nah, itu bisa dijadikan rujukan walaupun bukan sumber primer ya dalam bahasa Anda seorang akademisi. Tapi itu tetap rujukan.
Tapi kalau dongeng demi dongeng saya nggak bisa pakai, apalagi nggak ada timeline. Oke, nggak tahun berapa Susah. gitu. Kalau kerajaan Siak bisa dia menunjuk itu masa raja kami Kalau cerita Pitung ini yang kita pahami tahun berapa yang beredar? Dia itu timeline dia menayang itu 1986 1894. Oh enggak, bukan 1988, 1894. 1884 sampai 1886. Oh 1886 sampai 1894. Iya. 8694. Oh, tayangnya cuma 8 tahun. Iya. Masa tayangnya. Masa tayangnya karena nggak ada laporan tentang keluarganya. Oke. Gitu dia kan dia keluar dari penjara di Master Cornelis. Ya. Setelah itu buronan. Dan catatan Belanda sampai 1894. Kalau menurut catatan kerajaan Siak, dia lari ke Siak gitu. Dia kenapa buronan itu? Begini, kalau dari awalnya pertama dia ini adalah awal berkelahi dengan seorang jago orang Cina yang penguasa Glodok. I see. Jadi mereka bukan berebut nyebrang. Kalau kita begini, ada jembatan satu itu untuk satu orang. Yang orang yang berlawanan harus nunggu. I see. Ada lain dengan jembatan dua kan artinya lebar ya, bukan bukan lebar. Ini jembatan satu. Pitung sudah masuk badan jembatan, jago Cina itu masuk juga. I see. Nek coro Jawa ini makso. Iya. Itu perkelahian dan mati ini Cina. Oke. Lah kemudian. Berarti jagoan dong Pitung bisa ngalahin jagoan Cina. Iya, jagoan. Oh dia jagoan. Jagoan. Okay. Iya. Mati. Maaf ya. Orang Cina itu punya keahlian muter badan gitu. Jadi bisa bagian tubuh belakang bisa ke depan. Oke. Begitu. Iya. Ada keahlian lah ya. Iya. Itu mati sama dia. Lantas dia diburu, diadili, tapi saksi nggak cukup. Bukan saksi nggak cukup, nggak ada yang berani jadi saksi. I see. Dia dihukum badan, bukan hukum mati, di penjara Mester. Dari penjara Mester dia mendengar kabar bahwa sepupunya dibunuh. Sepupunya bukan jagoan, pedagang aja di Palmerah, ya kan. I see. Yang bunuh adalah Demang, ya kan. Lah itu Demang itu demi membunuh Demang dia keluar penjara. Dia bunuh. Itu terjadi 1894. Oke, terakhir itu. Itulah catatan Belanda. Kemudian dia buron itu. Oh, itu catatan Belanda berdasarkan surat-surat kabar pada waktu itu yang ditulis oleh yang Margaret Van Til. Iya. Dan dia itu adalah orang yang bisa baca tulis. Dalam bahasa Betawi disebutnya Gusti. Siapa? Pitung. Oke. Dia bukan perampok karena dia kaya. I see. Karena dulu dari zaman awal zona ekonomi abad 9 juga perjanjian transaksi harus dicatat. I see. Itu disebutnya Gusti dan ada kampung Gusti di daerah Jakarta Barat. Dia bisa. Dari mana? Saya mengatakan itu dari surat-surat Pitung yang ditemukan di Masjid Al-Atiq Bukit Duri. Margaret Van Til menemukan surat-surat itu. Di situ nama dia adalah Solihun, nama aslinya. Oh, nama asli Pitung itu Solihun. Iya, menurut Margaret Van Til dan berdasarkan data surat-surat Pitung. Dan bukunya itu 1984. 1984. I see. Apa tadi Margaret Van Til. Margaret Van Til. Van Til. T-I-E-L. Oke. Iya. Margaret tadi depannya? Iya, tapi dia nggak bikin namanya Margareta, Margaret aja. Oh, Margaret ya? Van Til. Iya. Perempuan berarti? Perempuan. I see. Jadi itu pegangan kalau kita nggak bisa dong saya. Oke. Babe juga pernah bicara tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke. Tapi saya lupa nih, Babe ngomong apa tentang Kerajaan Saya Sriwijaya? mengatakan bukti-bukti yang digelar itu tidak valid. Karena yang pertama, sebagaimana lazimnya, para arkeolog itu selalu mendakwa setiap prasasti itu bahasa Sanskerta. Itu salah. Iya. Karena prasasti itu banyak dibikin rupa-rupa bangsa. Misalnya prasasti yang diklaim sebagai keberadaan
Sriwijaya adalah Kedukan Bukit, Koto Kapur, ya kan? Itu semua bahasa Armenia. Coba terjemahkan dalam bahasa Sanskerta, kan mereka gagal, nggak ada yang tuntas. Kesalahan misalnya pendiri Sriwijaya Dapuntahyang. Dapuntahyang bukan nama orang. Dapuntahyang Srijaya Naga. Bukan nama orang. Jadi kalau Anda itu gelar itu. Tunggu dulu. Kalau Anda mau periksa orang kartu vaksinnya, nggak ada orang namanya Dapuntahyang. Itu artinya janji Tuhan. Oke. Lalu dia sebut lagi istilah kedaton itu bukan istilah Jawa. Kedaton artinya batas. Jadi prasasti Kedukan Bukit maupun Koto Kapur yang di Bangka itu prasasti yang sangat indah karena itu menceritakan pandangan orang pembuat itu yang kebanyakan orang Kaukasia. Well ansung kata orang Jerman, pandangan dia tentang dunia gitu. Filosofis kali. Tidak ada urusan dengan maklumat kerajaan dan tidak pernah ada kerajaan berdiri pakai maklumat, pakai prasasti, nggak ada. Jadi menurut Babe kerajaan Sriwijaya itu ada apa enggak? Nggak ada. Kagak ada. Nggak ada. Jadi yang namanya kerajaan maritime terbesar pertama kan Indonesia itu yang selalu dilihat dari 3 kan, Sriwijaya, Majapahit dan Republik kan begitu. Itu Yamin. Karena itu Bung Karno bersemangat mengganyang Malaysia karena dimotivasi oleh Pak Yamin. Sedangkan yang bernama Majapahit itu 1295 itu kan pendirinya adalah seorang Muslim. Raden itu artinya pemuka agama. Kemudian diresap dalam bahasa Jawa menjadi gelar menak. Tapi itu adalah pemuka agama. Raden Wijaya. Terus Hayam Wuruk. Hayam Wuruk anak-anaknya Islam tapi anaknya yang cewek kawin dengan Bre Wirabumi, itu Parekrek atau Parigi, orang Betawi bilang itu beragama Katolik. Ya kan? Jadi kerajaan Majapahit itu adalah monoteis. Dan tidak ada kerajaan yang menguasai wilayah. Ya istananya aja, ya kan. Dia punya emas, tapi deposit emasnya rendah. Jadi dia kan cuma berusia 184 tahun aja kerajaan Majapahit. Dia tidak punya labuhan. Wirabumi Ranggalawe dari Tuban menyerang Majapahit. Itu karena Majapahit mencoba menguasai Tuban, nggak bisa. Pelabuhan itu dikuasai oleh zona ekonomi. Nah ini saya akan kaitkan dengan Anda bicara tentang demokrasi, tentang tata negara, bahwa power di Indonesia itu terbagi 3, bukan 1. Satu adalah kuasa adat. Kuasa adat kontrol akan tanah dan produksi pertanian di atas tanah itu. Yang kedua adalah zona ekonomi. Zona ekonomi itu pelabuhan. Dia dipimpin oleh seorang syekh bandar yang dipilih oleh sarekat dagang. Sarekat dagang adalah pelaku bisnis. Itu dari abad 9. Kalau kuasa adat saya nggak tahu timelinenya. Ya mungkin pada era setelah keluar dari cave life, lalu baru kerajaan. Ya kan? Dan kerajaan tidak menguasai pelabuhan, tidak juga bisa menguasai tanah-tanah kuasa adat. Jadi karena pelabuhan itu zona ekonomi ya, tetap zona ekonomi, bahkan VOC pun nggak bisa masuk pelabuhan. Jadi menurut Babe tidak pernah ada juga yang namanya kerajaan Majapahit yang besar itu? Enggak kecil Pak. Kerajaan kecil. Karena ada yang namanya Mahapati Gajah Mada yang ada tapi penaklukan sampai kemana-mana nggak ada itu. Sumpah Palapa kan. Yang sekarang itu Sumpah Palapa itu dilakukan ketika Gajah Mada usianya 69. Kan di zaman Hayam Wuruk. Usianya sudah tua beliau. Beliau itu bersumpah menurut Negara Kertagama. Negara Kertagama ditulis 238 tahun setelah sumpah. Kan sulit saya mempercayainya. Dalam bahasa Malaysia tidak semasa lah ya kan, mestinya kan semasa. Nggak semasa. Jadi dikatakan saya tidak akan makan palapa. Palapa itu daun mint yang anget. Mint. Sebelum bukan kelapa bukan ya? Bukan. Sebelum menaklukkan
kerajaan Nusantara. Di mana kerajaan Nusantara? Oke. Sebelum menaklukkan Temasek, Singapura kagak confirm sama Malaysia tuh bahwa dia pernah dikuasai oleh Majapahit dan rupa-rupa kerajaan yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tumasik. Iya, Tumasik atau Temasek. Temasek juga ya? Iya, karena saya tahu Temasek itu holding company-nya Singapura. Iyalah. Nah, itu nggak ada. Jadi bukan saya tidak bangga Majapahit itu, tetapi kan buktinya kagak ada dan tidak confirm, berbeda dengan kerajaan Pagaruyung yang pada waktu abad ke-13 seorang warga Pagaruyung namanya Bagindo Ali, mulanya dia berniat menyebarkan Islam dan berdagang, akhirnya dia membangun kerajaan Zulu. Keberadaan Zulu di Filipina. Yes. I see. Keberadaan kerajaan Zulu ini confirm dan diakui baik oleh Nur Meswari maupun oleh Duterte. Oke. Abad 15 Raja Sulaiman pergi ke tempat yang sekarang namanya Manila. Dia membuat power system yang namanya Via Manila. Itulah kota Manila. Confirm bahkan Via Manila itu dari bahasa Arab. Iya. Manila dari Via Manila. Apa artinya Via Manila dia? Selamat lah gitu. Kan? Yeah. Diselamatkan Tuhan lah. Yeah. Jadi Presiden Marcos membuat patung bagi Raja Sulaiman, membuat gate untuk memperingati itu. Ini kan nggak ada pengakuan dari Singapura bahwa dia pernah menguasai Temasek. Gitu Pak. Jadi itu pembuktian nggak ada. Jadi kita digoyang dari dongeng ke dongeng, Karena itu kalau Anda menguasai dongeng, Anda jadi tokoh. Dan itulah jalan pikiran bekerja, nggak usah pakai perencanaan, nggak pakai apa. Pengaruh pengajaran sejarah yang isinya penuh sesak dengan dongeng itu sangat berpengaruh. Berarti betul dong kalau kata Nadiem Makarim situ, hapuskan aja pelajaran sejarah. Jangan main begitu kan, nggak boleh. Ini sebab kehormatan Jawa dirusak. 5 tahun perang dipersiapkan. Iya. Nah, di dalam dongeng-dongeng yang diedarkan, katanya tentara Sultan Agung jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, di Kerawang mampir dulu deh nyawa, katanya kan ngebajak sawah. Iya. Nggak ada lah